Apa yang saya akan bagikan hari ini penting sekali buat kita anak-anak Tuhan. Ini satu topik yang akan mempengaruhi hidup kita secara mendasar dan secara keseluruhan. Apa itu? Sharing yang saya bagikan hari ini adalah menjaga hati nurani yang murni. Banyak orang kalau tidak menjaga hati nurani, akhirnya berbuat salah pun tidak merasa salah. Berbuat dosa sudah biasa. Sederhana dimulai dari tidak menjaga hati nurani yang murni. Saya berdoa buat kita semua melalui sharing ini, Roh Kudus bicara sesuatu. Roh Kudus mengingatkan sesuatu. Dan kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Sehingga hati nurani kita dimurnikan kembali. Dikuduskan kembali. Jadi hati nurani yang murni. Kenapa? Sederhana. Yang pertama, karena darah Yesus sudah menguduskan kita. Nah ini saudaraku, ketika Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib buat saudara dan saya, yang pertama, darahnya tercucur ketika kepalanya dimahkotai duri. Ini bicara tentang darah Yesus yang menguduskan pikiran kita. Mulai hari ini biarlah pikiran saudara, setiap memori-memori, setiap ide-ide yang muncul, setiap bayangan-bayangan, gambaran-gambaran yang muncul di dalam benak kita ini dikuduskan oleh darah Kristus. Amin. Ya. Yang berikutnya, keringat Yesus seperti darah. Waktu di Getsemani, apakah Anda ingat Yesus berdoa sampai mengeluarkan butir-butir keringat darah. Ya, dan saat itu Yesus berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Ini bicara tentang darah Yesus yang menguduskan kehendak kita. Berarti hati kita, keinginan kita. Ya, saya berdoa keinginan hatimu dikuduskan oleh Tuhan. Jangan sampai keinginan hati kita ini jadi liar. Jangan sampai kita biarkan keinginan hati kita ini pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara buka hati, biarlah keinginan-keinginanmu, the desires of your heart, itu being sanctified by the blood of Jesus Christ. Dikuduskan oleh darah Yesus. Oke. Bahkan ketika Yesus mati kayu salib, bilur-bilur di punggungnya itu darah semua, saudaraku. Supaya kita menerima kesembuhan baik secara jasmani maupun secara batin kita. Nah, darah itu yang menguduskan batin kita dan tubuh kita. Tubuh kita disebut bait suci Roh Kudus. Hati kita ini juga tempat kediaman Allah. Biarlah dikuduskan itu oleh bilur-bilurnya. Jadi kalau saat ini ada noda-noda dalam hidup kita, maka oleh bilur Kristus ini dikuduskan. Oke. Terus tangan Yesus dipaku di kayu salib. Tangan itu bicara tentang apa? Perbuatan. Artinya darah Yesus juga mau menguduskan perbuatan-perbuatan kita. Saya berdoa ya, dalam hidup kita ini sementara kita berkarya di tempat manapun Tuhan menempatkan kita. Mungkin ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai polisi, mungkin ada yang sebagai pejabat. Doa saya, tangan saudara dikuduskan oleh darah Yesus. Yang dikerjakan ini kudus. Haleluya. Bukan cuma tangannya yang dipaku, tetapi juga kakinya dipaku juga. Artinya darah Kristus itu mau menguduskan setiap langkah kehidupan kita. Supaya langkah kita ini langkah kebenaran. Ya, bukan langkah kefasikan. Ini bagian dari sanctification, bagian dari pengudusan oleh darah Kristus. Ya. Dan lambungnya
juga ditikam buat kita. Ini bicara tentang hati yang hancur dan kasihnya kepada saudara dan saya. Jadi saya mau ajak saudara untuk menyadari semua karya salib Yesus Kristus ini bicaranya satu, sanctification, pengudusan, penyucian, supaya pada akhirnya esensinya hati nurani kita dikuduskan kembali jadi hati nurani yang murni. Nah itu yang jadi doa kita. Ya, tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan menjaga hati nurani kita tetap murni itu bukan pilihan loh, tapi itu sebuah keharusan. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini penting sekali nih. Melayani jangan sampai hati nuraninya nggak murni ya. Anda pelayan Tuhan, Anda ketua kelompok sel, saudara pengkhotbah, saudara bersaksi, saudara umat Tuhan. Mari kita ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saya lanjutkan pembacaan ayatnya. Seperti yang dilakukan nenek moyangku dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Jadi hidup ini harus dasarnya hati nurani yang murni. Karena kalau hatinya nggak murni, kasihnya pun ternoda. Ngomongnya mengasihi, tapi hatinya nggak murni. Ini sudah pikirannya kemana-mana. Hatinya tidak murni. Kalau hati nurani nggak murni, iman pun kehilangan kekuatannya. Kalau hati nurani tidak kita perhatikan, belok dikit, Anda harus ngerti, belok cuma 1 derajat. Belok itu nggak langsung 90 derajat atau 180 derajat. Anda belok dikit, 1 derajat aja. Tapi 1 derajat dalam jarak 1 meter, jarak 10 meter, jarak 100, jarak 1000 meter, tiba-tiba Anda akan melihat melencengnya jauh sekali. Nggak kerasa ya, padahal cuma 1 derajat. Karena itu jaga hati. Akibat tidak jaga hati, saudaraku, maka kita itu jadi kebal terhadap teguran Tuhan. Ayo, Anda ingat nggak kisahnya Salomo? Ketika dia melenceng karena dia tidak memperhatikan perkataan Tuhan, dia punya begitu banyak istri, ya, dan kemudian hatinya mulai dibelokkan ke berhala-berhala istrinya. Alkitab tuh mencatat loh, Tuhan menampakkan diri dan mengingatkan Salomo, tapi Salomo nggak dengar. Anda bayangin aja, ya, ibaratnya gini. Kalau kita ditegur sama teman kita nggak dengar, ya biasalah. Tapi levelnya naik kalau yang negur adalah bos kita. Yang negur adalah orang tua kita. Yang negur adalah wali kota misalnya. Yang negur adalah gubernur. Atau Anda ditegur presiden. Itu kan kayak, wah. Ini Salomo saudaraku. Yang negur Tuhan sendiri, nggak diperhatikan. Hati nuraninya sudah kebal. Anda harus hati-hati nih. Hati nurani yang sudah kebal. Karena nggak dijaga. Yang kedua, kalau nggak dijaga hati nurani itu, iman kita bisa kandas. Hati-hati loh saudaraku ya. Karena Tuhan itu ngelihat hati. Anda nggak jaga hati nurani saudara, iman saudara bisa kandas. Bukan cuma itu, tetapi kita susah dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan itu butuh hati nurani yang murni. Anda hati nuraninya ternoda dengan gini gitu, ada banyak hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu hati itu bicara terus. Sehingga Tuhan mau bicara, frekuensi yang beda ini ganggu terus. Anda nggak bisa dengar suara Tuhan. Kalau frekuensinya, Allah tuh kudus frekuensinya itu. Kita biarkan macam-macam itu tadi menodai hati nurani kita. Tuhan ngomong A pun, kita bisa nangkepnya Z loh.
Kita nggak bisa dengar suara Tuhan kalau hati nurani tidak dijaga dengan murni. Semakin murni hati kita, semakin gampang kok dengar suara Tuhan. Karena itu, mari murnikan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat tentang berbagai macam jenis hati nurani. Ada hati nurani yang murni. Alkitab juga mencatat hati nurani yang lemah. Ternyata hati nurani itu bisa jadi lemah loh. Oke. Hati nurani yang najis. Nah nih, hati-hati nih. Itu bisa kalau Anda nggak jaga terus jadi najis. Terus ada juga hati nurani yang mati rasa. Tadi saya ngomong tentang hati nurani yang sudah kebal. Ya. Terus hati nurani yang bersalah. Anda harus ngerti ada macam-macam hati nurani. Tapi yang Tuhan mau hati nurani kita ini tetap murni, tetap bersih. Itu yang berkenan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita, bahkan kalau saudara adalah hamba Tuhan, jaga ya. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, ikut Tuhan itu. Hati nuraninya tetap murni. Ini penting sekali. Gimana caranya kita menjaga hati nurani supaya nggak murni? Nomor 1, jangan kompromi. Jangan kompromi sama dosa. Bahkan itu dosa kecil. Karena orang itu nggak tiba-tiba berbuat dosa besar. Orang itu dimulai dari miring-miring dikit. Dimulai dari nyuri-nyuri dikit. Dimulai dari nyerempet-nyerempet dikit. Nggak ada yang tiba-tiba hari ini berbuat zina. Itu dimulai dari WA-WA nyerempet-nyerempet, foto-foto yang nyerempet-nyerempet, keguyon-keguyon, humor-humor yang nyerempet-nyerempet. Oh, itu celah yang akan iblis pakai untuk menjatuhkan. Saudaraku, itu yang membuat hati nurani orang itu jadi kebal. Saya tiba-tiba ingat ya, kata itu katanya, kalau seandainya melompat ke air panas, wah panas langsung dia melompat keluar. Tapi kalau kata itu ada di air yang tadinya biasa, terus dipanaskan, lama-kelamaan dia tetap ada di situ loh. Nggak langsung lompat, dia mati akhirnya. Ada banyak orang dimasak kayak gitu nggak sadar. Kenapa? Karena dikit-dikit. Tambah panas. Hati nuraninya diracunin. Akhirnya kehilangan kemurniannya. Dimulai dari kompromi kecil sama dosa. Mari buka hati saudara dan biar kita ini diingatkan oleh Roh Kudus hari ini ya. Supaya hidup kita diluruskan kembali. Jadi jangan kompromi. Yang kedua, kalau seandainya Anda sempat jatuh, cepat bertobat. Ini yang membedakan Daud dan Saul. Saul berbuat dosa tapi tidak bertobat. Daud buat dosa lebih parah tapi ditegur segera bertobat. Mana sih ada orang yang gak berbuat dosa? Mana sih ada orang yang gak pernah berbuat salah? Benar gak? Semua orang Alkitab ngomong sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi yang akan membuat perbedaan ke depannya nanti adalah apakah hati kita segera mau bertobat. Jangan nunggu nanti kalau sudah tua baru tobat. Jangan nunggu kelamaan saudaraku. Cepat bertobat. Oke. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan firman Allah. Belajar nerima firman, ngomong apa, lakukan. Gak usah a, i, u, e, o. Kita kebanyakan alasan. Ayo kita jadi pelaku firman, gampang dengar, gampang taat gitu loh. Sama Tuhan tuh gak perlu dipolitikin, nanti dibuat jurus apa, ini itu dulu, tari-tarian dulu. Mungkin itu sama manusia. Tapi kalau sama Tuhan, we need to surrender. Kita perlu punya hati yang berserah. Tuhan mau apapun Tuhan ngomong, kehendak-Mu jadi. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Taat. Oke. Yang keempat, andalkan Roh Kudus. Karena hati nurani kita ini, kalau kita sendiri, kita ngomong siapa manusia yang
nggak bengkok jalannya. Berarti kalau kita cuma mengandalkan kebenaran diri sendiri, kita bisa bengkok loh. Kita butuh Roh Kudus meluruskan jalan kita. Nah ini loh, saudaraku, doa hari ini sama Tuhan. Tuhan, luruskan jalan hidupku lagi. Kalau tangan ini sudah kotor, Tuhan, bersihkan tangan ini. Kalau hati ini sempat ternoda, Tuhan, sucikan dan kuduskan lagi. Supaya kita kalau dinilai sama Tuhan, hati nurani kita masih terjaga dengan murni. Ini penting sekali, saudaraku. Dan yang terakhir, kelima, belajar mengembangkan kepekaan terhadap suara Tuhan. Ya, karena Tuhan tuh bisa bicara sama saudara dalam hati. Walaupun mungkin saudara masih dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Tapi Tuhan tuh punya caranya, jalannya untuk ngingetin kita sesekali. Itu bisa dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tapi juga bisa melalui khotbah di gereja, melalui hamba Tuhan, melalui teman saudara. Tuhan itu bicara melalui berbagai macam cara, melalui mimpi. Anda bisa di warning sama Tuhan melalui mimpi. Atau melalui kejadian tertentu. Belajar peka. Kalau di warning sama Tuhan, cepat sadar, cepat bertobat. Salomo tuh sayangnya, gak cepat sadar, gak cepat bertobat. Akhirnya ketika dia menutup umur pun dia belum dalam pertobatan. Sangat sayang banget ya saudara. Jadi mari biasakan kita ini dengar-dengaran akan suara Tuhan. Begitu Tuhan ngingetin. Contoh melalui sharing ini saya yakin tidak kebetulan Anda dengerin sharing ini. Karena Tuhan mau memurnikan kembali hati nurani saudara. Ya, saya yakin khotbah ini akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak orang. Sehingga hidup kita ini gak bengkok tanpa sadar. Tapi jalan kita tetap lurus. Gak ke kanan, gak ke kiri. Kita hidup tulus, berkenan, dan menyukakan hati Tuhan. Yang kayak gini yang saya yakinkan saudara, finishnya strong. Finish well. Dalam pertandingan perjalanan iman kita ini, kita akan mengakhiri pertandingan dalam kemuliaan. Ada glory, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi saya ingatkan saudara, jaga hati nurani tetap murni. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.